Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feby Verausnia dengan NPM akhir 213 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi saya yang berjudul Analisis Perbedaan Laporan Keuangan. Berikut perusahaan-perusahaan yang akan saya analisis perbedaan laporan keuangannya. Yang pertama yaitu ada PT Bank Cimniaga yang bergerak pada bidang jasa, lalu yang kedua ada PT Mega Perintis yang bergerak dalam bidang dagang, lalu yang ketiga ada Campina Ice Cream Industry yang bergerak dalam bidang manufaktur. Berikut adalah laporan posisi keuangan tentang aset. Sebagai bank, Cimniaga fokus pada jasa keuangan. Aset mereka berupa pinjaman nasabah dan obligasi, karena tujuan utama mereka adalah menghasilkan pendapatan bunga dari pengelolaan dana. Lalu yang kedua yaitu Mega Perintis. Sebagai perusahaan retail, Mega Perintis membutuhkan persediaan barang dagangan untuk dijual di toko-toko mereka. Aset berupa hak guna juga penting untuk operasional toko fisiknya. Lalu yang ketiga yaitu ada Campina. Sebagai produsen es krim, Campina membutuhkan bahan baku untuk produksi dan aset tetap seperti mesin untuk mendukung manufaktur. Mereka tidak membutuhkan aset keuangan seperti bank atau inventory besar seperti retail. Lalu selanjutnya ada laporan posisi keuangan mengenai liabilitas. Liabilitas utama berupa simpanan nasabah untuk Bank Cimniaga karena bank menggunakan dana ini untuk investasi atau kredit. Ini adalah kewajiban utama sektor perbankan. Lalu yang kedua ada Mega Perintis. Liabilitas utama berupa utang konsumen dan sewa karena retail sering memberi opsi kredit kepada pelanggan dan menyewa lokasi toko untuk operasional. Lalu yang ketiga yaitu ada Campina. Liabilitas utamanya adalah utang kepada pemasok bahan baku, mencerminkan aktivitas manufaktur yang bergantung pada rantai pasokan. Lalu selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan mengenai ekuitas. Untuk Bank Cimniaga sendiri, ekuitas besar karena laba ditahan dari bunga pinjaman. Juga memiliki cadangan revaluasi untuk aset keuangan dan properti. Ini mencerminkan kompleksitas aktivitas bank yang sering melibatkan investasi jangka panjang. Lalu selanjutnya yaitu ada Mega Perintis. Mega Perintis sendiri ekuitasnya lebih kecil karena sebagian besar laba digunakan untuk mengelola operasional toko dan investasi ke afiliasi atau anak perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada Campina. Ekuitas Campina sendiri lebih terfokus pada mendukung produksi dan resiko di sektor manufaktur dengan cadangan untuk memastikan stabilitas operasional. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi. Untuk Cimniaga sendiri, pendapatan utama dari bunga sesuai model bisnis bank yang mengelola dana dan memberikan pinjaman. Beban terbesarnya Bank Cimniaga berupa bunga karena harus membayar dana nasabah. Lalu selanjutnya ada Mega Perintis. Untuk Mega Perintis sendiri, laporan laba ruginya pendapatan utama dari penjualan pakaian di toko. Beban besar muncul dari biaya persediaan barang dan operasional toko seperti sewa dan utilitas. Lalu untuk Campina sendiri, laporan laba ruginya pendapatan mereka dari penjualan produk es krim. Beban utamanya adalah biaya produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja. Karena manufaktur memerlukan pengelolaan pabrik. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Untuk Cimniaga sendiri yaitu perbedaan terjadi karena bank memiliki lebih banyak transaksi antara anak perusahaan dari Bank Cimniaga itu sendiri, sehingga memerlukan akun untuk mencatat perubahan yang terkait. Selain itu juga, Bank Cimniaga memiliki revaluasi aset penting bagi bank untuk mencerminkan nilai sebenarnya dari investasi mereka. Lalu untuk PT Mega Perintis sendiri, sebagai perusahaan retail, PT Mega Perintis berhubungan dengan afiliasi memainkan peran besar dalam operasional dan mempengaruhi ekuitas. Lalu untuk Campina sendiri sebagai perusahaan manufaktur yang membutuhkan cadangan khusus untuk mitigasi resiko produksi yang tidak terlalu relevan bagi sektor perbankan atau retail. Jadi disitulah perbedaan dari si Campina ini kepada Cimniaga dan Mega Perintis.
Lalu selanjutnya ada laporan arus kas. Untuk PT Bank Cimniaga, arus kasnya itu dari bunga pinjaman. Ini tuh sangat penting karena itu tuh termasuk aktivitas inti dari bank. Tanpa adanya arus kas dari bunga, bank itu tidak bisa menjalankan fungsinya. Lalu yang selanjutnya yaitu PT Mega Perintis. Ini termasuk retail yang fokus pada operasional toko. Jadi sehingga pengeluaran kas sebesar itu berasal dari biaya seperti gaji karyawan, sewa, dan barang dagangannya. Lalu yang ketiga yaitu ada Campina. Campina sendiri itu bergantung pada penjualan produknya karena Campina merupakan perusahaan manufaktur yang menjual es krim, jadi dia harus bergantung pada penjualan produk tersebut. Sehingga arus kas dari hasil penjualan menjadi yang utama. Pengelolaan arus kas sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi. Lalu selanjutnya yaitu ada laporan CALK. Yang pertama yaitu Cimniaga. Di sini bedanya karena bergerak di sektor perbankan, maka resiko kredit dan investasi keuangan adalah aspek yang paling utama yang perlu dilaporkan secara rinci oleh PT Bank Cimniaga. Lalu selanjutnya yaitu Mega Perintis. Mega Perintis sebagai toko retail yang persediaan dan liabilitas sewanya sangat krusial untuk mendukung operasional toko mereka. Lalu untuk Campina sendiri fokus pada produksi, membuat bahan baku dan aset tetap menjadi elemen utama yang dicatat. Tidak ada fokus pada aktivitas keuangan atau operasional toko karena tidak relevan. Baik, berikut adalah kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.